Maaf ya, Mas. Teman-temanku cuma iseng. Kusuma jadi tak enak hati. Iya nggak apa-apa, Kusuma. Misbah segera meminta karyawannya membungkus semua pesanan pembeli. Mas Misbah lapar nggak? Aku kebetulan bawa makanan dari rumah, tawar Kusuma. Terima kasih Kusuma, tapi biar aku belanja aja. Di sana ada stand nasi bakar, aku udah dari tadi pengen makan nasi bakar, elak Misbah. Oh iya Mas. Kusuma memilih berjalan lagi dengan teman-temannya. Melihat-lihat semua barang dagangan yang ada di stand-stand. Tepat di saat Misbah sedang antri membeli nasi bakar, saat itu juga pandangannya teralih keluar pagar sekolah. Di antara ramainya pengunjung yang datang memasuki halaman sekolah Madrasah Aliyah, ada dua mobil yang berhenti dan terlihat mencolok karena kepala sekolah sendiri yang menyambutnya. Barisan bodyguard berpakaian bebas turun lebih dulu. Ada pita merah putih yang melingkar di lengan para pria gagah itu. Misbah masih memperhatikan, dia ingin tahu tamu spesialkah yang datang sampai kepala sekolah yang menyambut. Masya Allah, Misbah langsung terkesiap saat tahu siapa yang keluar dari mobil mewah itu. Saat pintu mobil digeser yang keluar adalah Fatimah Mamoru Albiru. Namun Fatimah kali ini memakai masker. Dia tak menampakkan seluruh wajahnya. Misbah tetap saja langsung mengenali wajah istri pura-puranya itu. Fatimah langsung menarik perhatian banyak orang. Tampilannya yang berkelas dan elegan membuat orang-orang ingin menyapa namun segan. Hingga akhirnya Fatimah yang banyak menyapa lebih dulu. Pembawa acara segera mengumumkan kedatangan pihak Albiru. Fatimah belum melihat ke arah Misbah karena begitu ramainya orang-orang. Fatimah akhirnya naik ke atas panggung dan berpidato beberapa waktu. Setelahnya marketing Albiru Kosmetik juga naik ke panggung dan mulai menjelaskan produk terbaru milik mereka. Siapa di sini yang biasa pakai bedak Albiru? Seru pembawa acara meminta orang-orang tunjuk tangan. Beberapa remaja langsung tunjuk tangan. Fatimah meminta dua orang untuk maju. Keduanya menjawab pertanyaan mudah dan akhirnya mendapatkan bingkisan dari Albiru Kosmetik. Misbah kembali ke tendanya. Kini fokus acara kembali ke panggung karena sedang bagi-bagi hadiah. Hingga Misbah dan karyawannya bisa makan siang. Kusuma kembali datang dan membawa satu kotak puding coklat. Mas, ini makanan pencuci mulut. Aku juga membawa jeruk. Silahkan dimakan bareng karyawan Mas, ucap Kusuma membukakan kotak box berisi puding. Kusuma, jadi nggak enak sampai kamu bawa makanan gini, ucap Misbah bingung sendiri. Rasanya tak enak kalau dia menolak. Enggak kok, Mas. Kebetulan kemarin aku lagi masak agak banyak. Makasih ya, ayo kalian berdua yang mau puding. Sini cicip aja, panggil Misbah pada dua karyawannya. Tanpa Misbah tahu, Fatimah dari atas panggung akhirnya bisa melihatnya juga. Tepat di saat Kusuma memberikan puding coklat. Tapi Fatimah tetap berusaha profesional. Dia tahu diri dan sekaligus malu kalau diingat-ingat masa dia kehilangan ingatan. Namun entah kenapa seluas ini bumi Allah, tapi dia seringkali bertemu Misbah di tempat dan waktu yang bahkan mereka tidak janjian sama sekali. Fatimah tak menyangka kalau Misbah akan berada di tempat ini. Berdagang di salah satu stand dan perusahaan miliknya jadi sponsor acara. Hingga selesai sesi acara promosi produknya yang disiarkan live namun kamera televisi tak pernah menyorot Fatimah dari jarak dekat. Kameramen lebih banyak menyorot ke arah artis, pembawa acara dan peserta lomba. Fatimah akhirnya turun dari panggung. Dia mampir ke tenda-tenda stand yang berjualan aneka produk. Mulai dari makanan, minuman sampai kerajinan tangan. Hingga dia tiba di tenda stand milik Misbah. Fatimah mengatupkan kedua tangannya di depan dada sebagai pengganti salaman.
Kusuma dan beberapa temannya juga berada di tenda stand Misbah. Mereka menumpang berteduh sebentar. "Mas Misbah, buka stand di sini juga," sapa Fatimah akhirnya. "Iya, kebetulan toko nggak jauh dari sini," jawab Misbah yang detak jantungnya tak bisa dikondisikan. "Oh, Mas Misbah punya toko baju begitu?" Fatimah pura-pura tak tahu. Dia tentu malu kalau sampai Misbah tahu dia sampai meminta Ian datang mencari tahu. "Iya, Fatimah. Alhamdulillah," Misbah tersenyum grogi. "Gimana jualannya hari ini? Apa banyak barang terjual?" tanya Fatimah sambil melihat-lihat bros yang ada di meja. "Alhamdulillah ramai dari pagi. Aku mau bros yang ini, Mas. Berapa harganya?" "Nggak usah, ambil aja," tolak Misbah segera mengambil kantong kecil untuk memasukkan bros. "Ya kok gratis, Mas? Sesekali, anggap aja ini promo karena tokoku baru buka," Misbah masih menjawab gugup. "Oh, baiklah. Kalau gitu ini buat Mas dan karyawan. Kami juga launching produk buat pria." Karyawan Misbah langsung sumringah saat bodyguard ikut membagikan produk. "Makasih ya, malah kita yang dapat banyak," Misbah tersenyum kikuk. Kusuma sampai bengong sendiri dari sudut tenda. Kaget karena Misbah terlihat bisa mengobrol akrab dengan salah satu CEO Albiru. Kusuma sama sekali tak mengenali Fatimah yang menggunakan masker. Apalagi Neneng yang dulu wajahnya penuh bekas luka. Sedangkan Fatimah wajahnya tentu sudah bersih sama seperti sebelum kecelakaan. Fatimah tak terlalu lama di tenda stand milik Misbah. Dia beralih ke tenda berikutnya dan juga berbelanja. Setiap stand, Fatimah berbelanja meski dia tak terlalu butuh. Namun dia berusaha membantu pedagang supaya menambah penghasilan hari ini. Sementara barang-barang yang Fatimah beli akan dia bagi pada para pelayan. Misbah menatap kepergian Fatimah dari kejauhan. Bodyguard selalu mengikuti Fatimah hingga akhirnya dia masuk ke dalam mobil. Acara pun kembali berlangsung dan karyawan Misbah dari toko akhirnya datang membawa barang-barang dagangan lagi. "Mas kenal sama CEO Albiru Kosmetik tadi?" tanya Kusuma menghampiri Misbah. "Iya, alhamdulillah kenal," angguk Misbah. Meski Fatimah memakai masker selama acara berlangsung tadi, tapi Misbah bisa mengenalinya dengan sangat baik. "Matanya mengingatkanku pada Neneng, Mas. Warnanya sama ya," celetuk Kusuma. "Iya, tapi kan bukan hanya Neneng yang matanya biru," sahut Misbah berbohong. "Mas benar, cantik banget ya CEO Albiru Kosmetik. Aku aja sampai kagum ngeliatnya, kayak cantiknya tuh nggak nyata, bener-bener Masya Allah. Walau yang kelihatan cuma setengah wajahnya sih, tapi kalau maskernya dibuka pasti tampak banyak yang berdecak kagum," puji Kusuma. "Masya Allah." Misbah segera membantu karyawannya menyusun barang-barang yang baru datang. "Mas, aku balik ke ruanganku ya. Semangat dagangnya. Semoga cepat laku semua bajunya," pamit Kusuma. "Iya makasih ya." Kusuma akhirnya pergi dari sana dan Misbah melanjutkan berdagang. Orang-orang dari luar masih banyak yang datang untuk melihat-lihat dan belanja. Hingga sorenya acara baru selesai. Misbah mengepak semua barang dagangan yang tersisa bersama para karyawannya. Pulang kali ini, karyawannya yang menyetir mobil. Sementara Misbah duduk di kursi depan sambil menatap ke arah jendela luar. Misbah sampai menertawakan dirinya sendiri. Melihat Fatimah yang datang dengan mobil miliaran dan pengawalan ketat sangat jomblang dengan dirinya yang bahkan baru merintis usaha dengan omset jutaan tiap hari. Sementara suaminya Fatimah, Misbah yakin punya perusahaan besar. Mobil yang mereka pakai saat ini pun hasil pinjam dengan toko tetangga.
Misbah makin geleng-geleng kepala. Secara logika dia sadar hatinya hanya boleh sebatas mengagumi Fatimah. Bukan karena harta Fatimah, tapi karena kepribadian Fatimah yang menyejukkan mata. Sayang hatinya sampai hari ini tak mau terbuka untuk yang lain. Fatimah harus rela punya seabrek pengawal saat ini. Semenjak kejadian berbahaya sampai dia diduplikat oleh Fani, keluarganya jadi lebih ketat lagi. Untuk Fatimah, tim bodyguard ditunjuk langsung oleh Jenderal Fakih. Bahkan kepala keamanan langsung yang turun tangan menjaga Fatimah. Fatimah mulai disibukkan urusan kantor. 1 bulan ini perusahaan di bawah pimpinannya gencar mempromosikan produk terbaru mereka. Hari ini bahkan divisi marketing perusahaannya membuat acara di mall milik Albiru. Di media sosial dan media elektronik, divisi marketing juga bekerja keras. Gimana penjualan produk untuk minggu ini? Tanya Fatimah sambil berjalan cepat menuju lift. Alhamdulillah Bu, melebihi target yang ingin kita capai. 1 minggu ini untuk Indonesia produk kosmetik kita sudah terjual 20.000 produk, jawab sekretaris yang terus mengikuti langkah Fatimah. Alhamdulillah kalau gitu, ayo ke mall. Ajak Fatimah. Fatimah akan menghadiri acara perusahaannya yang diselenggarakan di mall milik mereka sendiri. Fatimah yakin pasti akan sangat ramai di mall karena memang mereka promosi besar-besaran di semua mall Albiru yang ada di Indonesia dan luar negeri. Beberapa belas menit di perjalanan Fatimah keluar dari mobilnya. Barisan bodyguard membentuk barisan agar tak sembarang orang mendekati Fatimah. Rame banget, Bu, celetuk sekretarisnya saat melihat pengunjung mall Albiru. Fatimah tak lagi menjawab, dia terlalu kaget. Di antara barisan orang-orang yang melihat acara perusahaannya, ada Ibu Antoni yang menatapnya dengan tajam. Wanita itu berusaha mendekat sampai mendorong orang-orang yang menghalanginya. Fatimah langsung panik, apalagi ini di tempat umum. Fatimah akhirnya urung berjalan maju. Dia memilih berbalik arah kembali ke mobil. Fatimah jangan lari. Pekik Mama Antoni hingga membuat orang-orang melihatnya. Fatimah, aku ini ibu mertuamu. Di mana putraku? Kembalikan putraku, Fatimah. Teriak wanita itu tak terima. Semua orang yang mendengarnya kaget. Kamera-kamera ponsel langsung mengarah ke arah Mama Antoni. Wah, siapa dia? Dia mengejar CEO Albiru Kosmetik. Apa benar dia mertua CEO Albiru ya? Kayaknya ada masalah ya antara mereka, bakal viral nih. Suara-suara dan pertanyaan orang-orang terdengar di telinga Fatimah. Tapi Fatimah tetap terus berjalan. Rasa cemas menyergap perasaannya saat ini. Sementara Mama Antoni yang terus teriak akhirnya tak bisa melanjutkan langkahnya. 2 bodyguard menahan dirinya. Minggir enggak? Amuknya. Bawa dia dengan mobil satunya. Titah kepala keamanan di alat penghubung yang terpasang di setiap telinga bodyguard. Siapa? 2 bodyguard menahan tangan Mama Antoni namun karena di tempat keramaian mereka berakting seolah-olah keluarga yang ingin mengajak orang tuanya pulang. Mau apa kalian? Aku nggak kenal, teriak Mama Antoni berusaha melepaskan diri. Namun tenaga wanita itu kalah dengan tenaga bodyguard. Meski dia teriak-teriak minta tolong namun orang-orang tak berani membantunya. Jangan direkam ya. Dia pasien yang mengalami masalah Alzheimer. Seru kepala keamanan pada orang-orang. Namun sayangnya ada yang live di media sosial. Kejadian itu langsung membuat heboh di jagat dunia maya. Fatimah yang ada di mobil langsung menghela nafas berat. Dia kaget Mama Antoni sampai senekat ini. Ada di mana Mama Antoni? Tanya Fatimah sambil menatap ke arah luar mobil. Sementara mobil terus melaju pergi meninggalkan mall Albiru.
Sedang diamankan oleh tim bodyguard, Bu. Jawab sekretarisnya. Duh, astagfirullah. Kenapa jadi gini? Keluh Fatimah panik. Jenderal pasti nggak tinggal diam, Bu. Pimpinan tertinggi Albiru Group juga pasti ambil tindakan. Ibu jangan khawatir, hibur sekretarisnya yang merupakan sekretaris senior. Langsung dari kantor pusat Albiru. Ya, semoga beritanya segera reda. Jangan sampai berubah jadi bola panas dan dimanfaatkan perusahaan pesaing kita untuk menghancurkan Albiru. Lirih Fatimah. Pak, berhenti di masjid saja ya. Nanti kalau ketemu masjid di pinggir jalan, langsung stop. Pinta Fatimah pada supirnya. Iya Bu. Di lain tempat, Mama Antoni sudah dibawa oleh bodyguard dengan mobil lain. Wanita itu terus memberontak. Lepasin nggak? Apa yang kalian lakukan pada putraku? Hah? Dasar kalian nggak punya adab, nggak punya perasaan. Apa perasaan kalian kalau keluarga kalian tiba-tiba menghilang? Hah? Sergah Mama Antoni. Putra ibu sudah melakukan kesalahan fatal. Dia harus menjalani hukuman. Seharusnya ibu mengerti itu. Sergah kepala keamanan. Enggak, ini pasti buat-buatan kalian aja. Pasti kalian sengaja membuat drama biar putraku jadi bersalah. Kepala keamanan sampai menggelengkan kepala. Percuma bicara pada Mama Antoni yang malah berpikir lain dan menuduh mereka. Kepala keamanan akhirnya melapor pada Jenderal Fakih. Mereka harus mengamankan Mama Antoni untuk sementara waktu sampai keadaan tenang. Misbah baru saja turun dari tangga. Dia bersiap akan ke masjid untuk sholat berjamaah. Melewati beberapa pembeli di tokonya, Misbah menyapa dengan ramah. Kalian kenapa malah berkumpul di sini? Tuh pembeli dibantu cari-cari bajunya, tegur Misbah heran tiga karyawannya malah melihat ponsel. Maaf Pak, soalnya lagi seru. Ini berita CEO kosmetik Albiru, ungkap karyawannya tertunduk. Memangnya kenapa dengan CEO Albiru? Misbah jadi penasaran. Dilabrak emak-emak yang ngaku mertuanya, Pak. Sampai bikin heboh mall gitu. Nih beritanya, Pak. Misbah akhirnya melihat video siaran langsung saat di mall. Fatimah terlihat menghindar dan malah pergi dari mall. Jadi penasaran sama wajah bosnya Albiru. Beliau pakai masker terus ya, celetuk salah seorang karyawannya. Nih juga di ponselku, ada akun yang mengunggah foto-foto pernikahan CEO Albiru dan suaminya. Ini ya wajah CEO Albiru. Wah iya, 2 jam yang lalu. Artinya sebelum ada yang live di Mall Albiru. Wih heboh nih. Apa ini strategi marketing ya? Kan Albiru lagi ngeluarin produk baru. Tebak karyawannya yang memakai hijab warna coklat muda. Ah ngapain Albiru pakai gimmick segala? Mereka perusahaan besar kali, udah 5 generasi. Ngapain buat jelek nama CEO-nya sendiri? Timpal yang lain. Iya ya, jadi 2 kemungkinan. Emang ibu yang ngamuk-ngamuk di mall ini benar atau malah ibu ini pasien di rumah sakit? Sahut yang lain. Istighfar kalian, udah balik kerja. Ponselnya nggak boleh dibuka kalau masih kerja. Jangan lupa sholatnya. Sergah Misbah akhirnya. Iya Pak, nanti kita gantian sholatnya. 2 orang karyawan naik ke lantai atas untuk sholat. Sementara Misbah sendiri memilih berjalan saja ke masjid. Sementara di masjid, sembari menunggu waktu sholat, Fatimah terduduk di karpet masjid. Perasaannya jadi resah dan kembali sedih. Video Mama Antoni yang ada di mall viral, belum lagi sebuah akun baru di media sosial, 2 jam yang lalu mengunggah foto pernikahannya dengan Antoni. Sabar ya Bu, tim IT sedang bekerja. Berita ini akan segera turun, hibur sekretarisnya.
Iya, aku harap begitu. Aku nggak mau masalah pribadiku mencoreng nama keluarga. Saat ini mungkin banyak orang sedang membicarakan berita ini. Keluh Fatimah. Suara azan akhirnya berkumandang. Fatimah akhirnya ikut sholat berjamaah. Kali ini tak banyak perempuan yang ikut sholat di masjid itu. Mungkin karena letaknya yang ada di pemukiman bukan di pinggir jalan besar. Para wanita lebih banyak sholat di rumah masing-masing. Sementara laki-laki terutama yang bekerja banyak yang ikut berjamaah di masjid. Fatimah menumpahkan segala isi hatinya di atas sajadah. Curhat akan kegelisahan hatinya pada Yang Maha Mendengar dan Maha Penolong hamba-hambanya. Selepas berdoa, hati Fatimah terasa lebih plong. Dia segera mengambil tisu di tas dan menyeka air matanya. Namun jejak kemerahan di mata tetap saja tak bisa hilang. Ayo kembali ke kantor saja, ajak Fatimah pada sekretaris yang terus bersamanya. Juga 2 bodyguard perempuan yang berjaga dan sholat di dekat Fatimah. Neng, sapa Misbah. Suaranya refleks keluar saat melihat mata sendu Fatimah. Fatimah yang berada di teras masjid langsung menoleh. Kebetulan Misbah juga sudah berada di teras masjid. Tadinya mau langsung pulang, namun tak menyangka malah ketemu Fatimah yang beberapa waktu lalu dibicarakan oleh karyawan-karyawannya. Mas Misbah, Mas sholat di sini juga. Fatimah kaget bisa ketemu Misbah lagi. Suara Misbah seperti oase di padang pasir di saat dia butuh sandaran. Misbah datang dengan suaranya yang menenangkan. Bayangan bagaimana baiknya Misbah memperlakukannya saat dia kehilangan ingatan tiba-tiba muncul lagi di pikiran. Misbah yang selalu mengusahakan untuk pengobatan dirinya bahkan rela ikut kapal berlayar sampai akhirnya dapat pengobatan di Surabaya bahkan berusaha mencari keluarga kandungnya. Fatimah tak bisa mendefinisikan betapa bersyukurnya dia ada Misbah dan Nenek Kanti dalam hidupnya. Di saat dia ditikam pengkhianatan dari orang-orang yang dia percaya dan dia sayang, justru Misbah adalah orang yang datang tanpa meminta apapun darinya maupun keluarganya. Iya Neng, masjid ini paling dekat dengan toko bajuku. Neng lagi di perjalanan ya dan mampir sholat di sini. Iya Mas, angguk Fatimah pelan dan tersenyum kaku. Misbah memperhatikan sekilas wajah Fatimah. Ada gurat-gurat kesedihan dan keresahan dari wajah Fatimah. Misbah tak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. Meski sedikit banyak dia bisa menebak apa yang membuat wajah Fatimah terlihat resah. Obrolan karyawannya di toko sudah cukup menjadi gambaran betapa tak nyamannya Fatimah saat ini. Neng sedang mikirin apa? Tanya Misbah akhirnya. Fatimah tak langsung menjawab, tapi dia memilih menatap Misbah sesaat. Misbah adalah orang lain bukan keluarganya tapi perasaannya selalu merasa terlindungi saat bersama Misbah. Mas belum lihat sosmed ya? Lirih Fatimah menarik nafas dalam-dalam. Sosial media. Iya Mas, di medsos lagi heboh. Kayaknya dalam hitungan jam ke depannya beritanya bakal kemana-mana. Entahlah apa penilaian orang di luar sana tentangku, Mas, keluh Fatimah kini berjalan ke halaman masjid.